Orasi ilmiah, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hermanu Riwidodo MSc, disilahkan. Semangat pagi, Semangat pagi. salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuan ditayangkan slide-nya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat pada adik-adik sarjana baru, Bapak Ibu, orang tuanya sudah bisa menempuh sampai sejauh ini. Next please. Pada tahun September 2021, saya berkunjung ke sini, lalu menantang kepada Yayasan Yaksubda dan Stiper Bajawa untuk berani tampil sendiri. Jadi sebagai perguruan tinggi baru, waktu itu 1 tahun, bisa memilih jalan mengikuti perguruan tinggi yang sudah ada, mengikuti jalan begitu. Bisa juga meminta tolong perguruan tinggi untuk memberikan tangga sehingga bisa naik ke atas. Waktu itu saya tantang, jangan begitu. Mulai dari khas karakteristik yang ada di Bajawa, dan akhirnya seperti yang gambar yang di kanan itu, berdiri dengan karakter sendiri, lalu bisa bersahabat dengan perguruan tinggi yang lebih tua. Kalau dilihat dari gambar yang pertama, adik-adik harus bangga bahwa adik-adik tidak harus mengikuti jalan berliku seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Sekolah, meninggalkan orang tua, setelah ke Jawa, kemana begitu. Tapi sekarang dekat dengan sini. Dan itu pun tidak menghalangi untuk maju. Saya dengar tadi, kaget juga, ada yang magang dan sampai sekarang belum pulang, sedang belajar di Israel. Dengan keyboard dan teknologinya saya kira nanti kalau balik. Saya dengar juga dari Bapak pengurus yayasan dan dari Sivitas Agnes Stiper bahwa sebentar lagi juga adik-adik yang baru nanti juga ada kesempatan magang ke Jepang dan mungkin daerah-daerah lain. Jadi harus tetap bersemangat, tidak harus keluar. Saya juga mengucapkan selamat pada yayasan dan Sivitas Akademika Stiper bisa ke situ. Saya dengar-dengar Bapak dari LL Dikti 15 ini sudah mulai mengejar senior-seniornya yang sudah sekian tahun swasta. Jadi saya lihat ikunya itu sudah termasuk 10 besar ya dari situ. Jadi selamat pada Yayasan Yaksubda dan lain-lain. Jadi saya juga ikut bangga karena provokasi saya itu dijawab dengan tantangan. Dan saya yakin itu tidak mudah bagi yayasan, bagi Stiper sendiri, dan juga bagi rekan-rekan saya yang berjuang ini. Saya kira juga kalau dari pendapatan dan mungkin tidak begitu, tapi kita mau berjuang. Selamat sama sekali. Next please. Tapi saya datang ke sini itu diminta untuk bicara masalah pangan bergizi dan ekonomi masyarakat desa dan petani. Oleh karena ada baiknya, karena 5 tahun ke depan, pada tanggal 20 Oktober yang lalu, kita mendapat pemimpin baru. Ada pelantikan di sana. Ada beberapa hal yang menarik yang ingin saya ucapkan di sini.
Yang pertama yang membuat saya kaget di akhir pidato beliau itu meneriakkan tiga kata, merdeka, merdeka, merdeka. Setelah itu, beliaunya berguna. Tolong dilihat. Yang tidak teriak merdeka, tidak patriotik. Beliaunya begitu. Jadi, kesempatan itu beliaunya ingin mendorong kita semua untuk berjiwa patriot. Dalam pidato beliau, itu seringkali mengucapkan rakyat, 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 demi rakyat. Pemimpin bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pribadi ataupun kerabat. Kekayaan negara adalah untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran rakyat. Itu membuat kita terenyah. Yang ketiga yang saya perhatikan, karena saya orang pertanian, itu kata-kata swasembada pangan ditekankan di situ. Dan beliaunya dengan semangatnya, dengan semangat patriotiknya, itu bahwa dalam 4-5 tahun kita tidak hanya swasembada, tapi mungkin kita jadi pengekspor. Mau tidak mau, kita itu melirik apa yang dilakukan sekarang dengan food estate di Merauke. Ini patriot negarawan bicara soal ketahanan pangan. Prasangka bahwa akan tergantung pada food estate di Merauke. Next, saya akan memperkenalkan seorang patriot pangan yang lain, yang bagian dari pendiri IPB, namanya almarhum Profesor Goban Hong. Saya sering menyebutnya warga negara asli kelahiran Gorontalo. Ini pengagum Bung Karno, dan pada saat itu beliaunya baru lulus dan mendengarkan pidato Bung Karno bahwa pangan adalah hidup matinya bangsa. Dan karena itu beliau mendalami ilmu tanah, menjadi ilmuwan organis, ahli kesuburan tanah. Beliau ini menunjukkan konsistensi dan menunjukkan cintanya kepada tanah air, dan selalu kritis dalam meluruskan sesat pikir urusan penyediaan pangan. Beliaunya penentang keras program lahan 1.000.000 hektar untuk menanam padi di lahan gambut. Jadi seolah-olah bertentangan dengan food estate. Beliaunya juga pendorong diversifikasi pangan, tidak hanya dalam kata-kata, tapi juga di perbuatan. Jadi selama hidup beliau tidak makan nasi, tapi dengan umbi-umbian. Sampai dipanggil Yang Maha Kuasa. Yang terkenal di beliau itu adalah memperingatkan kita tentang kelelahan lahan pertanian. Kondisi tanah yang banyak sakit karena terus-menerus terkuras akibat produksi padi yang selalu digenjot. Lalu tanah yang subur semakin langka, daya produksi pangan semakin mundur, tanah-tanah semakin terkuras, khususnya humus karena irigasi dan penggunaan pupuk kimia. Akhirnya beliau menganjurkan bagaimana mengembalikan kompos, bagaimana pertanian biointensif. Terkait dengan anjuran beliau untuk diversifikasi pangan, beliau mengatakan dan memperingatkan kita semua, dan itu benar menurut saya, pangan tidak hanya beras. Sumber karbohidrat sehat yang lain sangat beragam. Sagu, gayam, sukun, jagung, sorghum, lalu berbagai umbi-umbian. Kalau saya baca sukun di sini, saya selalu teringat Founding Fathers dengan sukun yang di dekat tempat wudhu beliau. Jadi ada luar biasa di situ kata-kata sukun.
Beras itu tidak harus dari padi sawah. Jadi pencetakan sawah 1 juta hektar itu diingatkan tidak harus dari sawah. Tapi juga bisa dari padi koko, padi hutan, dan padi-padi yang lain, rawa. Berdasarkan data BPS, kita itu punya lahan kering 63,4 juta hektar. 5 hektar diantaranya ditanamin padi koko yang produktivitasnya masih rendah, 2 sampai 3 ton per hektar. Beliau juga menekankan kalau kita bisa menstitusi beras 10% saja tidak makan beras dalam seminggu, misalnya, negara kita bisa menghemat beras sampai 3 juta ton per tahun. Jadi kalau kita bisa pola. Yang membuat saya jatuh cinta dengan Bajawa, setiap kesini itu selalu dihidangkan umbi-umbian, pisang, jagung, dilengkapi dengan teri, dan lain-lain itu ya. Itu kan peluang besar di sini. Makanya tantangan ini semakin besar. Next, please. Nah, ini saya katakan, kalau di dunia akademik, perbedaan pendapat itu biasa. Kita bergebrak-gebrak meja, argumentasi, tetapi persaudaraan tetap. Jadi pikiran food estate, pemikiran Pak Goban Hong, ya kita secara akademis kita perdebatkan bagaimana yang benar, dan rasanya itu semacam bisa-bisa kita, saya katakan tadi, mengutuk kegelapan. Oleh karenanya, saya mengambil jalan untuk bagaimana kita menyalakan lilin. Jadi kita tidak mempertentangkan itu, kita ambil positif-positifnya, dan moga-moga Stiper Bajawa dan Yayasan Suda bisa di depan di situ. Next, please. Di antara murid Profesor Goban Hong, ada 2 yang jadi orang penting sekarang, yaitu Profesor Rahmat Pambudi dengan Dr. Dadan Hindayana, yang satu kepala Bappenas, yang satu kepala Badan Gizi Nasional. Pikirannya mesti lebih banyak ke Pak Goban Hong. Kalau kita lihat dari program pemerintah yang akan kita hadapi ke depan, ini saya juga ingin berbagi dengan saudara-saudara kepala desa, bapak-bapak yang mungkin sekarang menjadi wakil rakyat, pimpinan daerah dan lain-lain, berbagi pengetahuan. Barangkali belum sampai ke sini. Dulu pernah ada joke, kawan-kawan kita di Papua, di NTT, itu bangun paling pagi, seringkali dapat informasinya paling belakangan begitu. Jadi ini saya coba sambungkan. Di program ke depan itu ada 8 visi asas sisa, 17 program prioritas, sana 8 program yang diharapkan hasil cepat untuk menuju, kata-katanya, bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Tentu saja landasannya itu adalah apa-apa yang sudah dikerjakan oleh pendahulu dari Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega, Gus Dur, Pak Habibie, Pak Harto, Bung Karno, dan lain. Jadi ini semua seringkali diucapkan oleh pemimpin kita sekarang. Lalu kita juga ingin menekankan keberlanjutan pembangunan, menghadapi tantangan strategis ke depan, lalu juga tidak melupakan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan loncat, next please. Ini yang disebut program makan bergizi gratis. Ini seringkali beliaunya akan memenuhi janjinya. Ini bisa dikatakan program yang paling utama. Sebelum saya lupa, PPT yang saya pakai ini adalah PPT yang dibuat muridnya Pak Gun Bagong yang sekarang bantu Pak Prabowo, Profesor Rahmat Pambudi dan Dr. Dadan Hindayana. Jadi saya nggak jiplak di dunia akademis, nggak boleh. Saya minta izin untuk menggunakan
PPT-nya. Untuk menggunakan PPT-nya. Demikian juga Bapak Ibu nanti kalau yang ingin berminat dari PTT ini juga boleh, karena ini program. Jadi ini terima kasih pada Mas Rahmat Pambudi dan Kang Dadan yang telah memberikan izin. Ini adalah program yang paling utama dari 320 program yang ada dalam dokumen visi dan misi Prabowo Gibran. Dalam dokumen tersebut, bahwa kita akan memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak-anak balita dan ibu-ibu. Target programnya mencapai 82,9 juta penduduk. Itu meliputi 74,2 juta anak sekolah, 4,3 juta santri. Santri di sini mohon dihitung juga ada seminari dan lain-lain. Jadi jangan maksudnya yang dibina oleh kelompok-kelompok agama. Lalu ada 4,4 juta bantuan gizi untuk ibu hamil. Next. Model pelayanannya, satu unit pelayanan itu akan melayani 2.000 sampai 3.000 siswa. Lalu unit pelayanan di sekolah untuk kira-kira student body-nya itu 2.000 sampai 3.000. Satu unit. Untuk daerah-daerah yang terpencil dan lain-lain bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Mohon Ibu Bapak ketahui bahwa Badan Gizi Nasional, ini di bawah Badan Gizi Nasional, itu ada aparatur di bawahnya, tetapi tidak terkait dengan kelembagaan yang ada. Dan orangnya akan terbebas dari birokrasi yang ada di daerah. Dan sekarang ini sedang dilatih 900 orang untuk menjadi manajer. Di setiap UP itu nanti, ini adik-adik nanti mau dengarkan, barangkali bisa menjadi peluang kerja di situ, tidak harus ke luar daerah. UP akan ditempatkan 3 orang. Yang pertama itu manajer, yang sekarang sedang dilatih. Yang kedua ahli gizi. Yang ketiga itu akuntan. Kira-kira itu. Satu unit pelayanan, dananya per tahun itu 11 miliar. Hampir sama besar dengan dana desa yang diberikan ke pedesaan. 11 miliar untuk memberi makan 2.000 sampai 3.000 siswa dan ibu hamil. Ini salah satu contoh, next please. Di tempat saya, Bogor, 2.000, 3.000 itu tidak susah nyari. Ini setengah kecamatan, kecamatan bisa 3, jadi letaknya dekat-dekat. Lalu dipetakan, dihitung berapa jarak dari unit pelayanan yang didirikan, gedungnya dibangun baru, lalu dari situ diantar setiap hari seperti catering. Seperti catering, bayangannya. Terus, nah kita akan, next please. Kita akan belajar dari Warung Kiara. Warung Kiara adalah program yang pertama kali digunakan sebagai pilot project. Ini adalah next momen makan siangnya kayak begitu. Next please. Dari komponen biaya makan siang itu 85% itu untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja itu 10,33%, biaya overhead-nya 4%. Dari pengalaman di Warung Kiara, untuk 3.100 orang tiap hari, mohon diperhatikan, itu perlu 200 kg beras tiap hari. Perlu 350 kg daging ayam, atau 3.100 butir telur. Dan 350 sayuran. Itu tiap UP. Kata Pak Dadan, latihan memasak 250 kg beras itu untuk jadi nasi itu sehari itu perlu tenaga teknik sendiri. Lalu next, untuk program bantuan gizi, ini akan saya cepat, nanti Ibu Bapak bisa baca sendiri di sini.
Juga demikian alirannya bahan baku masuk ke unit pelalangan, ada produksi massal, lalu ada diantar ke sana dan bekerja sama dengan puskesmas, bidan desa, dan lain-lain. Itu sudah dimulai sejak bulan Juli 2024 yang lalu, sebelum dilantik, mohon dicatat biayanya dari uang pribadi Pak Prabowo. Jadi di situ ada menu, kalau dilihat, ibu hamil normal diberi susu Prenagen Lanova 3 kali sehari. Ibu hamil kekurangan anemia diberi susu Prenagen Lanova dan obat menambah darah seminggu sekali. Ibu menyusui diberikan susu Premanum 3 kali sehari. Bantuan anak-anak balita yang menarik, lihat menunya. Ini yang di warung Kiara. Jadi kalau di sini nanti tentu menunya juga beda. Next. Ini sebetulnya cita-cita awalnya dengan dana sebegitu itu bisa tadi mendorong, kalau tadi pangan bergizi, bisa mendorong ekonomi masyarakat desa dan petani. Penyediaan bahan baku dan lain-lain kita akan tahu, nanti kita akan cerita. Next. Lalu gimana peran perguruan tinggi? Nah, kebetulan di situ gambarnya gambar saya, gambar IPB, tapi kalau di Bajawa, saya kira bisa diganti dengan Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa. Bisa berperan di situ, asupannya, BUMDes itu bisa menjadi pemasok, dananya bisa dari dana desa, teknologinya dari Menteri Pertanian untuk mengarah ke sana. Programnya begitu. Next. Yang saya gambarkan tadi adalah suasana Jawa. Dan Flores bukan Jawa kan. Kalau Jawa nyari 3.000 orang, gampang. Next. Bagaimana dengan kita yang di Flores? Ini saya ngambil fotonya Pak Direktur Pak Niko untuk ke sini. Di Flores, di Bajawa next. Di Bajawa yang data yang saya dapatkan secara kasar, saya membayangkan dari semua kecamatan itu misalnya bukan Bajawa di Ngada, itu kira-kira ada, ini TK-nya belum saya masukkan, datanya cepet-cepet nyarinya, itu ada 26.000 lah sekitar siswa. Kalau dibagi 3.000 ya kira-kira 9 UP, unit pelayanan yang harus ada di sini. Tetapi kalau dilihat dari pencaranya, satu kecamatan saja itu ada yang cuma 1.000. Nggak mungkin itu digabungkan dengan 2 kecamatan untuk 1 UP. Jadi 1 kecamatan 1 UP. Di Bajawa dan Bajawa Utara itu sekitar 9.000. Jadi bisa 3 UP. Dari Golewa dan lain-lain. Jadi bisa dibayangkan, semoga kita bisa menang fight untuk mendapatkan UP yang 13 ini. Ya, kita tahu nanti bagaimana bisa menarik dari ke sini supaya bisa ke sana. Nah, yang penting nanti Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa harus bisa mempersiapkan diri. Nanti saya cerita. Terus, kalau next please. Jumlah siswa kalau 26.000 itu kira-kira perlu beras per tahun itu sekitar 570 ton. Kebutuhan gabah kering panen per tahun itu sekitar 104.000 ton. Atau kalau setara dengan luas panen itu 20.000 hektar. Di Ngada yang ada sawah koko maupun lahan kering itu hanya 11.000. Terus tapi mohon ingat pesan Profesor Gobangong, jangan nyetak sawah baru. Kekurangan sawah ini mungkin dengan menumbuhkan sukun, umbi-umbian dan lain. Jadi menunya nanti kita ganti, tetapi bisa juga menaikkan produktivitas dari yang ada sekarang. Jadi tidak harus dengan sawah. Tapi kalau ada yang mau cetak sawah baru, boleh
Bugis. Ini telur. Jumlah siswanya 26.000 per harinya begitu secara telur. Perlu sekitar 6 juta telur. Kalau data statistik, kita lebih-lebih itu kebutuhan untuk siswa itu. Ayam kampung itu tersedia sekian atau sekitar 10 juta. Itik itu sekitar 2 juta. Masalahnya kan tidak bisa itu ikut tender, dikasihkan, dikumpulkan, begitu jadi itu. Makanya perlu agribisnis telur. Adik-adik peternakan nanti setelah lulus jangan ke Jakarta, jangan kemana. Deketin desa, ngajak aktif di BUMDes, membuat ayam ras yang bisa menghasilkan telur. Di Bajawa saja, itu kalau 90.000, itu 90.000 per hari telur yang harus 9.000 telur yang disediakan per hari. Mungkin Bapak, Ibu dosen juga bisa punya kandang telur sebagai tempat praktek, sekaligus menambah pendapatan. Ya, saya kira itu. Sebagai penutup, ini adalah tantangan peran mulia Stiper Bajawa. Ini yang penting. Yang pertama, pengembangan contoh unit pelayanan untuk khas NTT. Yang tadi kan Jawa Barat. Yang NTT gimana? Menunya bagaimana? Bagaimana kalau tidak hanya beras? Bagaimana kalau umbi dan lain-lain? Nah, itu ada susunan menu. Nah, kalau itu kita bisa susun, kita mungkin menjadi terdepan. Mungkin yang lain juga belum pernah terpikir. Jadi Pak Direktur dari Yayasan Yasuda juga bisa mendorong itu supaya bantuan peran gereja untuk membuat model itu supaya menjadi panutan. Kalau itu tidak kita buat, nanti SOP-nya SOP yang di sana. Pertanggungjawaban keuangannya ke sana. Sengsara kita ngikutinya. Yang kedua, mungkin bisa nelisik neraca pangan, desa, kecamatan, mungkin sampai kabupaten. Jadi kalau kita sumber pangan itu dari beras kita dapat berapa, berapa gitu. Jadi jangan sampai dikatakan kita kekurangan beras. Yang ketiga, untuk meningkatkan produksi padi, sawah dan koko dengan biointensif yang seperti yang dikatakan Pak Gobandong tadi. Dan kita rasanya saya senang dari teman-teman agrotek ada praktek menanam padi satu musim ya untuk di sana bersama-sama petani rasanya juga sudah memperkenalkan teknologi biointensif. Yang pengembangan pertanian beras saya kira itu bisa ditingkatkan, memang ada masalah yang harus kita katakan. Pengembangan agribisnis telur ini quick yielding ini. Kalau BUMDes ingin membuat itu, kita bisa tantangan ahlinya dan mahasiswanya ke sana. Lalu berperan aktif untuk mencari solusi masalah pertanian rakyat ngada. Kita tahu ada penyakit pisang yang saya dapat cerita, ini bisa juga dilakukan. Penyakit Asian Swine Fever, babi, yang mengancam. Pengembangan pertanian kuda, apukat, dan lain-lain, saya kira jadi penelitian yang menarik. Dan yang terakhir, karena di puncak tadi, itu bisa membangun jaringan menjadi, bahasa saya, honest broker, penyambung yang jujur dengan berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional, dengan IPB, perguruan tinggi yang lain, teman-teman dari TNI, Polri, saya kira sekarang unit pelayanannya dimulai dari Kodim yang diarahnya sana. Ibu Bapak sekalian, saya kira itu yang kami inginkan. Kembali lagi, kalau kita bisa mengambil peran tugas mulia tadi, kita bisa duduk sejajar dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Dan kalau saya berharap masih bisa bersahabat terus dengan Institut Pertanian Bogor, tempat kami bekerja. Saya kira begitu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mugi sedaya dawah keleresan, saha rahayu ingkang tansah pinanggih.
Semoga kita selalu di jalan kebaikan dan selalu dibimbing dalam keselamatan. Salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.